Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, selayaknya dan sepantasnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu buat kita dan juga memberikan rezeki berupa pemahaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin wa iman rahimakumullah, dalam kajian Ma'rifatul Insan atau mengenal manusia, jati diri manusia, dan kita sudah melewati beberapa episode ya. Dan ini adalah episode yang terakhir untuk materi Ma'rifatul Insan. Episode kali ini yang akan kita bahas yaitu Binaul Izzah atau membangun kejayaan, kehormatan, kemuliaan, dan kebanggaan. Izzah ini sebetulnya mirip-mirip dengan kibir, kesombongan. Ari izzah mah sombong dina bener gitu. Pikeun negakeun agama Islam. Ari kibir mah merasa bangga, merasa hebat ku diri sorangan. Anu dikokojoan ku iblis. Ketika iblis ditanya, kenapa tidak mau menyembah Adam? Kenapa tidak mau bersujud kepada Adam? Kenapa tidak mau bersujud kepada Adam? Artinya kenapa tidak mau hormat kepada Adam? Iblis menjawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Iblis berkesimpulan bahwa api lebih mulia daripada tanah. Itu kibir, kesombongan. Satu ketika ada seorang sahabat pergi di medan perang, dan dia dengan gagahnya, dengan bangganya, ya, dengan gagahnya, dengan bangganya, dia berdiri di hadapan kaum kafir dan dia menenteng pedang dengan gagahnya, dengan sombongnya. Nah, para sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, eta kaasup sombong tuh gitu. Ketika untuk izzah, ya, izzatul Islam wal muslimin, nah itu tidak termasuk kategori sombong. Etama. Tapi lamun berada di lingkungan kita,
orang beragagah beregege, nah itu namanya sombong. Jadi lamun Bapak init ka medan perang, ulah DP-DP-han apa asor eta mah. Ya. Alah punten ya abi bade nusuk. Ya, gitu. Sanes kirang hormat eta mah. Atuh paeh orang gitu kan. Maka jeung sopan segala rupa gitu nya. Nah di situ kita harus sombong di hadapan musuh itu. Bahkan maaf ya ada hadis yang ketika pergi ke medan perang dan di antara sahabat ada yang sudah senior gitu, dalam tanda kutip geus kolot gitu, dan ini pakai bahasa kiasan gitu nya. Kolot geus kolot teh digunakan bahasa senior sama gitu. Pelacur pakai bahasana PSK, pekerja seks komersil, jadi lebih sopan gitu ya. Nah ada di antara sahabat yang sudah senior, geus karolot, dan itu rambutnya sudah berubah. Maka kata Rasulullah, ya, cat rambutnya dengan warna merah, tapi ulah hidung gitunya, supaya katingali ngorak keneh, jeung rada gagah gitu. Ngan kabayang saya mau didaria dicat merah kabehanana ya. Gagah pisan jigana. Aliran mana cenah ya. Jamaahna kararoneng buukna cenah. Timimi ustad nepi ka mustamina buukna kararoneng. Pedah ngamalkeun hadis eta gitu nya. Soalnya ku hideung mah kan teu meunang gitu. Kalau cat warna lain boleh. Hadirin wa rahimakumullah. Jadi antara izah jeung kibir teh beda tipis gitu ya. Tergantung penempatannya gitu. Tergantung niatnya. Kalau kita niatnya adalah untuk mengagungkan Islam itu izah. Tapi lamun ngagungkeun diri sorangan itu namanya kibir, kesombongan. Hadirin atau ikhwati rahimakumullah. Jadi dalam bahasan yang telah lalu, ya, manusia ini sudah dibekali oleh Allah, yaitu at-takrim, kemuliaan. Ya, manusia dibedakan jeung makhluk sejen, diberikan at-takrim, diberikan at-tafdil, kelebihan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi Allah sudah memuliakan anak Adam, Allah sudah memuliakan anak cucu Adam, Allah sudah memuliakan manusia. Dibedakan jeung nu lain. Sakasep-kasepna monyet, ya. Sagoreng, antong gorengnya mana samanya. Ganti kata goreng kunaunya kurang kasep lah katanya. Minimalis. Sate kasep-kasepna manusia, sagoreng-gorengna. Sakasep-kasepna monyet. Tetap lebih unggul, lebih mulia tibatan manusia. Geus dimuliakeun ku Allah teh. Tapi terkadang manusia suka menghinakan dirinya.
Dar ka monyet nitah sujud. Nitah salat. Allahu Akbar. Aing ngong adan marina cicing wae. Gitu. Nah, makanya ya dan surah Atin. Kumaha cenah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Sempurna manusia itu. Bisi majarkeun can ngarasa sampurna amang we ka kebon binatang lah gitu. Sok eta banding-banding ku Bapa, ngeunteung di dinya sawaregna. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian aku kembalikan ya asfala safilin ke apa namanya serendah-rendahnya makhluk gitunya, sehina-hinanya makhluk, paling hina. Di surah Al-A'raf, walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Dan sungguh telah aku sediakan buat neraka jahanam itu, buat penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Siapa golongan jin dan manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Yaitu lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki akal, akan tetapi akalnya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Memiliki mata tapi matanya tidak digunakan untuk meneliti mengamati ayat-ayat Allah. Lahum walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi telinganya digunakan untuk al-an'am, maka mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan leuwih atah adol tibatan binatang. Ya. Pak, nu ngaranna celemes. Celemes naon daharna? Celemes. Celemes teh tupei, ya, tupei leres. Hah? Kecil. Nah, bajing luncat gini kan. Masuk naik kana truk. Nah, itu mah. Aya bajing luncat beda deui eta mah. Lebih gede deui tibatan bajing masuk naik kana tangkal kalapa. Eta mah. Bajing. Daharna naon? Daharna cau. Daharna kalapa, tapi lamun geus bajingan. Nah. Waduh. Halah mah lain ukur cau kalapa aspal di dahar. Tihang listrik dikulub. Kalau rupa dihakan. Manusia itu seperti itu. Lamun geus atah adol gitu ya. Balhum adol itu lebih hina daripada binatang, lebih sesat daripada binatang. Nah, makanya summa radadnahu asfala safilin, lebih hina daripada binatang. Padahal Allah menciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Nah, manusia itu dibekali kemuliaan oleh Allah dan diberikan kelebihan, diberi akal. Ya, saking kehebatna manusia ya. Ternyata di sini ya dalam ayat ini kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Apa? Manusia diberikan kemampuan untuk menciptakan kendaraan
di darat dan di lautan. Bahkan bisa nyeun pesawat terbang. Betul manusia tidak punya sayap, tapi manusia punya akal. Baheula kita sabaraha hari. Apa? Sabaraha? 3 bulan. Wah, benar. Jadi benar-benar nu ngaranna ka Mekah teh hidup can puguh nepi gitu tah. Can puguh nepi. Matak mentah hampura heula di dieu geuningannya gitu. Sabab naon? Boga kayakinan cantang teh bisa balik deui kitu nya. Padahal mah teu kudu init ka Mekah wae sebenarnya mentah hampura teh. Da di dieu cantang tuh nepi gitu. Umur teh nepi ka isuk. Nyapanya? Aya jaminan teh urang subuh hirup keneh. Cik saha nu mere jaminan? Kan tidak tahu. Ka Mekah teh berbulan-bulan. Bulan naik kapal. Itunya balik sabulan itu rata-rata zaman Breto itu 4 bulan. Ya, nu ngaranna ka Mekah teh 4 bulan. Balik ti ditu ganti ngaran. Disebut Pak Haji teh gini. Aya sertifikatna eta teh. Ngaranna teh emen ti dina teh. Pan balik ti ditu jadi Haji Amin. Gitu. Diganti ngaran. Ya walau alam ya mungkin ada simbol-simbol gitu ya. Mereka itu untuk memperbaiki soalnya ari emen ke orang Arab kan tadi dikenal. Nah, ada emen gitu kan. Ya. Komo Asep mah wah malapal Asep. Non Asep jadi gini. Apana Saiful gitu kan. Abdurrahman, Muhammad lolobana di ditu mah. Muhammad gitu. Bahkan ngaranna lain ge Muhammad we gitu. Tapi ku ayeuna ya nu baheula perjalanan sabulan teh ternyata ti dieu ka Mekah itu, ti dieu ka Jeddah teh sabaraha? 8 jam. Ngangklung di luhur 8 jam. 2 kali makan teh di luhur teh. 2 kali makan. Bingung satenya. Lamun loba teuing dahar kumaha miceuna gitu. Lamun miceun meureun sin maruragan meureun gitu. Tak diempet-empet tapi da aya toilet geuningan sugan teh wah toilet teh ditu teh nya. Bingung. Ternyata bisa 8 jam ya, dengan naik pesawat dan salah satu kreatornya adalah Pak Habibie. Pak Habibie, orang Indonesia kene. Masya Allah, Indonesia. Palalinter sebenarnya orang Indonesia teh. Nah, jadi manusia diberikan kemampuan untuk membuat kendaraan darat, kendaraan laut, bahkan termasuk ke daratan, kendaraan udara. Diberikan itu. Saking diberikan kelebihan oleh Allah. Allah memberikan kelebihan yang sempurna makhluk yang telah Allah ciptakan. Paterang muning terang. Aya nu gaduh muning di dieu. Sagede-gedena muning, sakuat-kuatna muning ya. Ternyata ku budak leutik mah ditungtun Pak. Nya. Hebatna manusia. Pada cek urang muning sakitu badak. Budak leutik mah tuh ditojer ge paeh nya. Tapi Allah memberikan kelebihan. Panji, terang Panji Pak. Panji petualang. So. Orai sakumaha ganasna manya ganasnya galakna beracunna si sangaranna teh kobra teh tah garaga apa garaga ya. Tunduk
ku si Panji mah termasuk buaya. Ngan heudak kitu nya manusia mah diberikan keseimbangan kalau teh ari ku buaya teh, ari ku orai kobra teh sieun, ari ku cucunguk sieun, kan bingung. Dibere cucunguk mah kabur bae teh. Pan kurang mah dicao cucunguk teh nya dijeun ubar. Eta kitu tah manusia mah nya teu kaharti eta teh. Non hebatna cucunguk. Nah leuwih bahaya tibatan orai, leuwih bahaya tibatan buaya. Eta kaharti sieun ku cucunguk. Aya nu sieun ku sangu deui, aya. Kabur ningali sangu teh. Ulah ngajak ngaliwat ka nu sieun ku sangu mah. Nah, jadi manusia diberikan kemuliaan, diberikan kelebihan, ya, diberikan akal, sehingga dengan akal ini manusia bisa menerima petunjuk, berbudaya, berpikir, gitu ya, untuk mengelola kekayaan alam, gitu. Ternyata ya, berkreasi gitu manusia itu. Tapi pak kreativitas manusia teh ana geus rada mulai berkurang. Beda jeung barudak baheula. Barudak baheula mah hayang mobil tara ceurik, hayang mobilan tara ceurik. Neangan. Awi. Nyun mobilan tina awi. Eueuh awi aya cangkang jeruk. Nyun mobilan tina cangkang jeruk. Ari barudak ayeuna. Naon kreativitasna? Kikil aneh barudak ayeuna mah tah kitu tanya barudak ayeuna mah sehingga kreativitasnya menjadi kurang. Maka harus kudu diajak sekali-kali ke alam gitu nya supaya kreatif. Lamun kikian terus nu berkembang curug nu ngagedean gitu nya akalna anger. Nah, manusia itu diberikan taskhir. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku ihi bi amrihi walitabdagu min fadlihi wala'alakum tashkurun. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya, ya pada laut gitu ya, dengan seizin Allah. Sehingga bisa berlayar di lautan. Lautan ditundukkan ku Allah ke manusia. Nu tadi deui gitu, nu tadi teh binatang-binatang ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Muning nu sakitu badagna ge ditungtun ku budak leutik gitu ya. Nah tunduk ka manusia. Tak kitu pa manusia teh. Mau anu sakitu galakna ge nya ku manusia mah. Hadirin wa rahimakumullah. Bahkan di ayat yang lain diterangkan bahwa Allah menjadikan bumi dan semua isinya untuk kita manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi ini. Jadi yang ada di muka bumi ini adalah untuk manusia. Nah hadirin wa rahimakumullah. Nah Allah membekali kemuliaan, membekali taskhir ya. Jadi ketundukan makhluk-makhluk Allah menundukkan makhluk-makhluk Allah untuk kepentingan manusia. Kemudian Allah memberikan amanat ya untuk mengelola dunia ini untuk apa? Al-izzatul insaniyah, untuk kejayaan manusia. Jadi maklan itu teh supaya manusia berjaya gitu.
memiliki kehormatan, memiliki kemuliaan, memiliki kebanggaan. Sehingga ketika kita mampu gitu nya ngokolaknya ieu, manusia bisa maju, bisa jaya. Nah, contohnya Habibie tadi, Habibie ku otakna gitu nya bisa nyen pesawat sehingga dia memiliki kita ya, memiliki kebanggaan dan menjadi kebanggaan kita, bahkan bukan hanya orang Indonesia, justru oleh dunia gitu ya. Yang lebih dikenal dengan Mr. Crack kan? Mr. Crack karena bisa memecahkan masalah bahwa pesawat itu suka patah di luhur. Tak ku Habibie eta diantawisna. Bingung pak lamun geus di luhur sayap patah gitu. Soalnya di itu teh bengkel pak, bisa kasih si heula gitunya, diomean heula gitu. Daya rest area deh gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, manusia sebagai individu ya. Manusia sebagai individu muslim. Tadi mas sebagai manusia nah katanya dibekali kelebihan kemuliaan ya. Diberikan amanah ya, kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia bisa membangun kejayaan sebagai manusia ya dengan berbagai profesinya. Nah, yang kedua adalah manusia sebagai individu muslim. Nah, Allah membekali apa sebagai seorang muslim? Akidah ya. Kita adalah makhluk yang memiliki al-izzah, kemuliaan ya. Karena selain sebagai manusia kita juga adalah seorang muslim yang memiliki akidah, yakni akidah Islam. Tak kudu bangga pak orang boga akidah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama tersebut daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi lamun orang neangan agama selain agama Islam. Tak kita ini seorang muslim dibekali akidah. Sehingga dengan akidah ini, ya, dengan bekal akidah itu kita bisa beribadah, ya, bisa beribadah kepada Allah Taala, sholat, zakat, saum, ya, apalagi, ya, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajahit kanu titeuleun, ngahudangkeun kanu labuh, gitunya, cek si cepot mah. Bahasa si ngahaja dikutip ngarah gampang gitu. Nah, dengan akidah ini maka mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan hidup kita, mengabdikan diri kita ya. Inna sholati wa nusuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kita serahkan untuk Allah, kita abdikan untuk Allah. Nah, nah dengan kita beribadah ini ya,
Maka harapannya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sesungguhnya Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu ya. Ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian takwa. Dan ketakwaan itulah adalah merupakan kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Allah muarek ningali rupa naon cenah? Moal ningali rupa anjeun gitu ya. Moal ningali naon? Wujud, kekayaan, harta, tapi nu ditempo ku Allah mah naon? Katakwaanana. Nah, dengan bekal ini harapannya manusia bisa membangun kejayaan Islam. Tah ku modal eta teh, ku modal akidah, modal ibadah ya, modal katakwaan teh bisa nanjeur syariat Islam, bisa nanjeur kejayaan Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Cek barudak mah, cek barudak orang lembur ya. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam teh jalu cenah, mun diadu tara eleh cenah gitu. Lain eta. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada selain Islam. Tidak ada yang lebih tinggi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Makanya kita punya kewajiban untuk merjuangkeunana gitu ya. Disebut naon artinya memperjuangkan syariat Islam. Bahasana teh naon atuh? Nanjeurkeun gitu kan. Nanjeurkeun agama Islam. Itu manusia sebagai individu. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabila akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi hendaknya kita menyadari izzatul islamiyah, kehormatan, kemuliaan dan kebanggaan terhadap keislaman kita. Jadi kudu bangga gitu nya. Jadi umat kudu bangga orang sebagai seorang muslim. Kadang era gitu nya, tayana geus mulai gitu nya, mereka membuat satu image jadi umat Islam teh era. Karena dibikin branding umat Islam itu terbelakang gitu. Bodoh, kumuh, beleguk, belet gitu kan, bodoh gitu. Dibikin stigma seperti itu. Palamun poe Minggu naik bus, saya masih ingat dulu ketika Majalaya Kebon Kalapa ya. Lamun naik bus aya nu make jas Pak, make dasi mamawa kitab. Ya, tebana sugan teh Al-Qur'an, ternyata mereka mah tidak malu, Pak. Tidak malu sebagai seorang Kristen.
kadang kita menampakkan bahwa kita sebagai seorang muslim, mewakili orang bacaan di era pokoknya so alim gitu, so suci, saya pada can holasnya. Nah, saya pernah cerita tuh pulang dari Madinah ke Indonesia gerah gitu. Nah, karena melihat lingkungan sekitar kita. Ini di Madinah mah di maca Quran di sudah sangat biasa. Menurut orang pan aneh. Mengucapkan assalamualaikum Pak Hendar ke kamar. Assalamualaikum. Lain assalamualaikum. Cair kan. Diganti tak assalamualaikum aku cair. Bahkan ayah tidak ingin menampakkannya sebagai seorang muslim, pas pepanggih teh halo geus deukeut ka karek assalamualaikum teh cenah. Bari ngaharewo sieun kadenge ku batur. Rajin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Hom siang suah naon teh jadinya? Om naon teh? Nu karar itulah katanya. Nah, budaya-budaya kita. Namo budaya cenah gitu. Kenapa? Malu menampakkan sebagai seorang itu kudu era Pak. Kita sebagai seorang muslim mereka assalamualaikum sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teu kudu embel-embelan lain-lain. Bahwa kita menyatakan saya adalah sebagai seorang muslim. Jadi bangga gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, manusia sebagai umat Islam. Ya. Kehormatan, kemuliaan dan kebanggaan sebagai al-utul Islamnya, sebagai umat Islam. Kita harus sadar akan kehormatan, kemuliaan dan kebanggaan diri karena kita telah menjadi bagian dari umat Islam yang memiliki al-iman, memiliki iman. Gitu. Kita bangga bahwa kita bukan hanya sebagai seorang muslim secara pribadi, secara individu, tapi kita adalah sebagai apa tadi? Sebagai pohodenya sebagai umat bagian dari umat Islam secara keseluruhan. Sok Pak nyelamun ieu nya di dieu mah can karasa kitu nya. Ketika kita datang ke Mekah, ke Madinah, berbagai negara, berbagai suku bau, berbangsa-bangsa, suku-suku. Sebagai seorang umat Islam, saya tuh sempat tidak pede Pak, waktu di Madinah. Tidak pede teh penampilan bater kan harade ya jika di Pakistan. Jongo. Pakai ini. Wah, pokoknya mah penampilan seh lah gitu. Seh mun di urang. Suntangan lah jigana bapak-bapak ge. Kan di Madinah itu di belakang itu ada halakoh untuk talaki, mempelajari Al-Quran, belajar musafahah. Ada halakoh-halakoh itu gratis bebas. Nah, saya
Pengen tahu kan, ingin nguji bacaan kita. Pas ngiluan kadinya. Batur heula pan nguruling sot anu eta nya anu ti Pakistan di mana. Pak, Masya Allah. Baca ribu, aduh. Makanya Indonesia Masya Allah. Luar biasa Indonesia itu sebetulnya. Maka pantas lamun baka munculna nanti gaya Indonesia karena luar biasa sebetulnya. Nah disitulah bagian dari umat Islam. Tapi itu cukup ku bangga Pak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Tahu orang kita punya tugas itu. Punya nahi munkar. Kita telah menjadi bagian dari orang-orang yang berupaya bersikap asidku, sikap benar, sikap jujur. Kan muslim gitu Pak. Muslim itu benar, jujur gitunya, menghindari kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong ya, serta alasan-alasan yang tidak benar. Gitu kan? Ari nu munafik mah kan gitunya. Lain di mulut, lain di hati. Nah, sebagai umat Islam, ya kita dibekali itu. Al-iman, dibekali jujur, ya. Dibekali as-siqah, ya. Kepercayaan. Ya. Kita telah menjadi bagian umat Islam yang senantiasa menumbuhkan as-siqah, kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Sikoh terhadap seluruh ketetapan Allah, kebijaksanaan Allah, rencana-rencana Allah, dan Allah teh moal ngantep ka urang. Intan kum menolong agama Allah, maka akan menolong saya teh Pak. Lamun orang nulungan agama Allah, Allah bakal nulungan orang, percaya itu. Itu harus jadi modal kita. Karena bisa jadi banyak di antara kita yang can percaya kene karena pertolongan Allah. Aing lamun mun aktif dina naon? Dina apa teh? Dina perjuangan gitu nya. Aktif di organisasi Islam. Atuh orang teh kumaha gawe gitunya. Lamun teu digawe urang kumaha anak pamajikan. Atuh urang teh sangsara kan gitunya. Pertanyaanana, Pak, ari organisasi Islam, ari pangajian teh keur nu ngalalangur. Jadi ari nu araktif itu teh nu ngalalangur eta teh. Jadi kan kesimpulanna kadinya. Sararibuk Pak mereka juga. Bapak datang ka dieu teh lain nganggur Bapak teh. Lain eueuh kegiatan, kita punya kegiatan. Tapi agama Islam kudu nanjur gitu. Makanya orang nyongcaikeun waktu, mengagendakan waktu, mengatur waktu. Jadi perjuangan Islam lain kernu ngalalangur gitu kan.
Nah, sing percaya gitu intan surullaha yan surkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, hadirin wa iman rahimakumullah. Selain itu, kita juga menjadi bagian dari kumpulan manusia yang meneguhkan al-wala, yaitu rasa cinta, kedekatan, tolong menolong, loyalitas hanya kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada orang-orang yang beriman. Jadi punya loyalitas, punya rasa cinta, punya kedekatan, punya rasa silitulungan atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tanpa melihat bapak dari etnis mana, bapak dari suku mana, orang mana, gitu kan? Kita tidak melihat itu. Sapangeran, sanabi, ya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Nah, selanjutnya getek tenggorokan. Kita telah menjadi bagian hamba-hamba Allah yang menjunjung tinggi atau ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Nah, ini modal yang dimiliki kita sebagai umat Islam, dan kita patut berbangga, ya. Patut merasa terhormat karena kita memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita punya komitmen untuk memperjuangkan agama Islam. Maka dengan modal ini diharapkan kita bisa membangun al-izzatul jamaiyah, ya. Kita bisa membangun kejayaan jamaah. Jadi bukan hanya bisa membangun kejayaan individu seorang muslim, tapi kita bisa membangun kejayaan jamaah gitu. Berdiri tegaknya Islam lain keur sasoranganeun, tapi keur umat Islam secara keseluruhan. Beh dituna bisa tegakna hukum Islam gitu, Pak. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk menjalankan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi ini dan mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.